suaramu dan katakan sembah dan puji di haleluya. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan sembah, sembah. Ini pujian dan pengagungan kami, ini sembah syukur kami Tuhan. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah, sembah, katakan sembah dan puji Dia, haleluya. Oh, sembah dan puji, sekali lagi. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Oh, Dia muliakan Tuhan. Katakan dari pulau dan benua. Dan berdua terdengar selalu terus lagu pujian sembah bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sama-sama katakan tinggi-tinggi dalam surga Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan. Sama-sama kita katakan muliakan Tuhan. Lagi sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Katakan kita surga bergema. Sama-sama nyanyikan suara kita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengabarkan kabar baik. Shalom, selamat hari Minggu semuanya yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, baik pagi, siang, sore, malam hari ini, Bapak Ibu yang bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah raya hari Minggu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah ini, saya mengajak kita semua bersama-sama berdoa biar kiranya setiap persembahan pujian kita
setiap hati kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu tundukkan kepalamu, tutup matamu, bersama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Janji Tuhan, setiap hari yang baru, berkat yang baru yang kami terima. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, karena kami ada dalam keadaan yang baik, karena kami ada di dalam keadaan yang mengucap syukur. Sepanjang tahun ini Tuhan, Tuhan menyertai kami, kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Biar setiap penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini menjadi perenungan, menjadi kesaksian bagi kami hari ini. Kami mengingat bagaimana Tuhan menyertai kami dari awal tahun, pertengahan tahun, penyediaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ada sampai dengan hari ini, saat ini Tuhan, kami melihat kemurahan Tuhan, kami melihat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau memuji menyembah Tuhan. Engkau Raja mulia, puji-pujian, penyembahan kami hanya bagimu Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih, Bapa yang baik terima kasih Tuhan. Pakai waktu yang ada, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, kami mengingat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu di awal tahun. Engkau yang meneguhkan, Engkau yang mengingatkan kami, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kau tambahkan hari yang baru Tuhan, sampai akhir tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan yang memperlengkapi setiap hamba-Mu, Tuhan yang memperlengkapi setiap pelayan Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kesetiaan Tuhan yang menolong kami sehingga kami ada sampai dengan hari ini Tuhan. Kami nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami nyatakan dengan mulut kami bahwa kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama Tuhan kami rindu ambil bagian di dalam hadirat-Mu. Sedari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam rumah, di luar rumah, pada pagi hari, siang ataupun sore hari ini Tuhan. Kami mau serahkan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, menikmati hadirat Tuhan, mengingat kebaikan, kasih setia Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik. Beracara Tuhan, kami serahkan ibadah raya hari Minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja, Juru Selamat kami. Sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Saya ajak kita semua untuk menyatakan bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan. Sama-sama kita mau membawa waktu ini ke hadirat Tuhan. Yes, katakan kasih Allah. Kasih Allah
nyanyikan lagu ini. Karena kesempatan ini, di mana kita bisa bawa pujian penyembahan ini sebagai ucapan syukur kepada Allah yang tak pernah berkesudahan bagi Anda dan bagi saya. Yuk, sama-sama yuk dengan segenap hati kita, dengan sukacita kita mau menari, kita mau memuji buat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hanya bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Benar Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Engkau yang mempesona kami. Terima kasih Tuhan.
nyanyikan lagu ini melihat, mengingat apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita masing-masing. Bila aku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Sama-sama katakan, bila kami melihat, bila aku melihat apa yang kau buat, apa yang kau buat di dalam hidup kami. Hidupku ini hanya air mata, hanya air mata, tanda sukacita, mengalir di ulangi dari Allah. Bila kami melihat, bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bersyukur.
Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Layan Tuhan saja, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Saya boleh minta Andri nyanyi lagu ini sendiri saja. Kita mau sama-sama berdoa, mengucap syukur, menyerahkan kepada Tuhan. Sama-sama ucapkan syukur. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita mau sama-sama, kita mau belajar hidup sama seperti Kristus. Kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan setiap hari. Inilah rinduku kepada
mengisi setiap pikiran kami dengan yang suci, kudus, mulia, yang sedang didengar Tuhan. Firman Tuhan yang kami rindukan siang hari ini Tuhan, memenuhi hati dan pikiran kami. Inilah rindu kami Tuhan. Nyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan, menyatakan jalan-Mu di tahun yang akan datang. Engkau yang menyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan bagi setiap kami yang rindu. Kami berikan hati kami berikan pikiran kami, penuhi kami Tuhan dengan firman-Mu. Sebab Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang memberi hatinya hanya kepada Tuhan, haus rindu akan setiap jalan-jalannya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, firman Tuhan nyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami di setiap waktu, di setiap firman Tuhan ditabur di hati kami yang tumbuh subur dan akan terus bertumbuh dan berbuah oleh karena pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami mengucap syukur dan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama semua yang siap mendengar firman Tuhan menyatakan jalan-jalannya, sama-sama kita mau katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di penghujung di minggu yang terakhir di tahun 2021 ini, dan kita bersama-sama ada di tanggal 26. Bagaimana kalender yang kita bersama-sama miliki, tanggal 25 adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia, dan kita GSI Kasih Karunia sudah bersama-sama merayakan dan juga beribadah Natal di tanggal 12 Desember yang lalu. Tetapi sekali lagi saya ucapkan selamat Natal buat seluruh jemaat dan juga buat seluruh para umat Tuhan yang bersama-sama boleh menyaksikan ibadah ini. Dan mari di minggu yang terakhir ini kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan yang akan menjadi berkat dalam kehidupan kerohanian kita di penghujung tahun ini dan juga yang akan memulai di tahun 2022 nanti. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kami boleh lalui bersama-sama sepanjang tahun 2021 ini, dan kami bersyukur kami boleh berada di akhir dari minggu ini ya Bapa, di tahun 2021 ini. Kami percaya biar ibadah kami terus akan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terus akan menjadi berkat dalam kehidupan iman kami. Kami serahkan akan pemberitaan firman Tuhan ini dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu baik kepada hamba dan juga setiap kami semua jemaat Tuhan yang bersama-sama boleh menyaksikan dalam ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bersama-sama sudah banyak sekali mungkin yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita menerima kekuatan yang baru setiap harinya, setiap saatnya pada waktu kita beribadah bersama-sama, terutama di sepanjang tahun ini, tahun yang penuh dengan mungkin banyak tantangan, dengan pandemi yang masih terus berlangsung. Tapi puji syukur kepada Tuhan karena kita terus mau berdoa dan kita terus mau minta belas kasihan Tuhan, sehingga pemulihan demi pemulihan terus boleh terjadi atas pandemi ini ya Bapak Ibu ya. Kita percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan
terus akan melawat bangsa ini sehingga memulihkan dengan sempurna, dan kuat kuasanya Tuhan akan turun kepada setiap orang-orang yang selalu berharap dan bersandar kepadanya. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan kembali juga mereview sedikit mengenai tema kita di GSCA Kasih Karunia, dan juga dengan ibadah atau perayaan Natal yang bersama-sama dirayakan di tanggal 25 bagi seluruh umat Kristiani. Nah, Bapak Ibu, di dalam GSCA Kasih Karunia, bagaimana kita bersama-sama di tahun ini ada satu tema, yaitu kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kita masuk dalam tema itu, karena saya percaya bahwa setiap Anda yang menyaksikan akan ibadah ini adalah orang-orang yang selalu dilimpahkan kasih karunia, dilimpahkan dengan kemurahannya dan juga belas kasihannya. Kita boleh ada sampai saat ini semua oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percaya bahwa jika kita boleh ada sampai saat ini, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa kemurahanmu lebih dari hidup, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita aja sudah hidup, itu merupakan satu anugerah Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu lebih dari itu. Dan jadi karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kemurahannya itu yang terus akan menuntun kehidupan kita. Kemurahannya terus akan berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan belas kasihannya akan senantiasa dinyatakan kepada setiap orang-orang yang selalu mengasihi Dia. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, tantangan demi tantangan terjadi, tetapi tetap mengandalkan Tuhan, tetap jangan goyah iman percayamu, sehingga engkau adalah orang-orang yang selalu dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Tuhan akan senantiasa mengarahkan matanya tertuju kepada Anda, karena Anda adalah orang-orang yang selalu berharap bersandar kepada Dia. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar di penghujung tahun ini kita bersama-sama senantiasa boleh menikmati akan kemurahannya. Kita bersama-sama menikmati belas kasihannya, sehingga kita boleh mengucapkan syukur atas segala apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Saya percaya ada banyak kesaksian-kesaksian di penghujung tahun ini. Sepanjang tahun 2021 yang kita bersama-sama lewati, pasti banyak kesaksian demi kesaksian yang bersama-sama kita boleh saksikan, boleh kita ceritakan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita senantiasa boleh mengagungkan nama Tuhan, karena hanya Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, karena itu berkaitan dengan Natal, Bapak Ibu, bagaimana dengan tema yang sudah kita usung bersama-sama di GSCA Kasih Karunia, bagaimana bahwa God's plan, ya. Kita mau hidup di dalam rencana Tuhan. Kita mau bersama-sama hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam rancangannya untuk setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita berbicara Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, itu adalah juga rencana Tuhan buat umat manusia. Karena begitu banyak nabi-nabi yang sudah diutus pada waktu perjanjian lama, dan banyak sekali perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh para nabi-nabi, dan pada akhirnya Bapa di surga menyatakan bahwa Dia harus mengutus anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus untuk turun ke dunia, memberikan hidup yang kekal, menyelamatkan, mati di atas kayu salib, lahir ke dunia, harus menjadi manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, di mana kemurahannya, di mana belas kasihannya ada buat setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika engkau sudah percaya kepada Kristus, jika engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari tingkatkan terus imanmu, mari terus naikkan kerohanianmu, kedewasaan imanmu di hadapan Tuhan, baik engkau sebagai suami, baik engkau sebagai istri, baik engkau sebagai anak-anak. Mari saat ini Bapak Ibu, di akhir dari tahun 2021 ini, minggu yang terakhir ini, bila kita sama-sama introspeksi diri kita, kita sama-sama boleh melihat bahwa iman kerohanian saya sampai di mana,
di tahun 2021 ini dengan begitu mungkin banyak tantangan yang terjadi. Tetapi saya percaya jika engkau adalah orang-orang yang selalu hidup mengasihi Dia, hidup yang selalu dekat kepada Tuhan, maka hidupmu akan senantiasa menikmati anugerah-Nya. Ada jalan keluar, ada pertolongannya tepat pada waktunya, karena belas kasihannya tercurah, karena kemurahannya tercurah, terbukti bahwa Yesus telah lahir buat kita. Amin. Nah, karena itu ayat yang mungkin sering kali kita baca, mari coba lihat kembali dalam Injil Matius, di dalam ayat yang pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25, kelahiran Yesus Kristus, ya. Kita dikatakan di situ kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi." Ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat-ayat ini sangat jelas menerangkan bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia. Bahwa di hari Natal ini kita peringati bagaimana bahwa Yesus lahir untuk setiap kehidupan kita. Yesus lahir untuk setiap engkau, orang-orang yang berdosa. Karena itu mari, jika engkau belum percaya kepada Yesus Kristus, mari ambil satu komitmen, ambil satu langkah. Aku mau diselamatkan, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan dosa-dosaku. Setiap manusia yang belum percaya mengenal kepada Tuhan, hidup dalam dosa dan perlu Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, mari kita belajar melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini. Biarlah di momen Natal ini menjadi sebuah momentum di dalam kehidupan kita, menjadi sebuah satu kegerakan rohani yang nyata, yang real di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar momen saja, momen Natal, tetapi menjadi sebuah momentum, yaitu bagaimana pergerakan ilahi, bagaimana karya ilahi, bagaimana kuasa Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jangan dilewati hanya begitu saja. Jangan hanya kita melewati tanggal 25 atau bulan Desember ini hanya sebagai sebuah perayaan yang megah, atau mungkin yang sederhana, atau mungkin yang kita kembali bersyukur bahwa kita bisa merayakan Natal, cukup hanya sampai situ. Tetapi tidak ada makna rohani yang benar-benar melekat di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui renungan saat ini, biarlah ada sebuah komitmen kembali muncul di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi sangat jelas dikatakan bahwa ketika malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, dan Yusuf melihat dengan kagetnya bahwa tunangannya hamil, tunangannya mengandung, Maria sudah membesar perutnya, dan dia merasa bahwa dia tidak berbuat sesuatu apapun kepada Maria sebagai seorang mungkin laki-laki yang selayaknya hubungan suami istri, dan akhirnya seorang wanita bisa hamil. Tetapi Yusuf mengatakan bahwa aku akan menceraikan dia secara diam-diam karena dia orang yang baik, ya. Ada dasarnya bahwa Yusuf adalah orang yang baik. Tetapi puji Tuhan, setelah dia menerima pesan dari malaikat, bagaimana malaikat itu berfirman, "Jangan takut, ambillah dia, bahwa anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus." Mari kita belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa sih yang bisa kita pelajari dari
dari peristiwa, dari momen ini, sehingga akhirnya Yusuf menikmati menjadi sebuah momentum, ya, tidak hanya sebagai momen, tetapi momentum di mana pergerakan ilahi nyata, kejadiannya nyata, real di dalam kehidupannya, kuasanya. Dan Yusuf dikatakan di situ dia mengambil Maria, tetapi tidak bersetubuh. Ada dua hal yang ingin saya ungkapkan dari ayat itu, bahwa pada waktu kita bersama-sama merayakan Natal, pada waktu kita menerima belas kasihannya, kita menerima kemurahannya, yaitu Yesus Kristus lahir di dalam kehidupan kita, maka sebagai kehidupan kita yang mau mengikuti kehendak Tuhan, sebagai kita manusia yang mau meresponi akan panggilan Tuhan, akan firman Tuhan, maka yang pertama pasti adalah ketaatan. Ya, tanpa ketaatan, firman itu tidak akan pernah terlaksana dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan umatnya dengan kehendak bebas. Pada waktu firman itu datang, pada waktu firman itu kita dengarkan dari telinga kita, kita menyaksikan khotbah, kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Tetapi kalau tanpa ketaatan, firman itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui momen Natal ini, biarlah menjadi sebuah momentum bahwa kita mau taat kepada perintah Tuhan. Amin. Taat kepada perintah Tuhan, sebagaimana Yusuf dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Ambillah Maria. Nanti poin yang kedua akan berkaitan dengan keputusan Yusuf itu. Ketaatan yang utama, ketaatan yang pertama yang perlu kita tampilkan, yang perlu kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketaatan Anda? Bagaimana ketaatan saya? Bagaimana ketaatan Anda sebagai seorang suami? Bagaimana ketaatan Anda sebagai seorang istri? Bagaimana ketaatan Anda sebagai seorang pemuda-pemudi, remaja yang ada saat ini, yang engkau sedang beribadah? Apakah sepanjang tahun 2021 ini, di akhir tahun 2021 ini, engkau mendapati bahwa engkau adalah pribadi yang taat kepadanya, yang taat kepada perintah-perintah Tuhan? Pak, apa sih perintah Tuhan? Nah, kalau Anda sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus beberapa tahun atau puluhan tahun, lalu Anda mengatakan, apa sih perintah Tuhan? Nah, ini semua perintah Tuhan. Ini semua isi dari firman Tuhan, Alkitab ini adalah perintah Tuhan. Ya kan? Ini adalah firman Tuhan yang harus kita kerjakan bersama-sama, yang membimbing 365 hari setiap tahun yang kita jalani. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Apakah kita didapati sebagai orang-orang yang selalu taat kepada perintah-perintahnya? Apakah kita selalu didapati bahwa kita adalah orang yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika Anda adalah orang-orang yang selalu taat kepada perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, tanpa kompromi, tanpa kalau orang katakan ngeyel gitu ya, tanpa benar-benar kadangkala manusia pada waktu dia menerima firman, lalu dia bertanya, benarkah ini firman buat saya? Apakah ini kenapa? Karena kadangkala firmannya tidak cocok dengan keinginannya, karena firmannya kadangkala tidak mengenakan dagingnya, sehingga dia berkata, ini bukan buat saya. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Di momen Natal ini, di mana Yesus lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia melalui seorang perawan Maria yang dikandung oleh Roh Kudus. Dan Yusuf harus taat untuk tergenapi semua janji firman-Nya. Maria juga harus taat kepada Roh Kudus, sehingga dia mau rahimnya diserahkan untuk dititipkan atau dianugerahkan bayi seorang juru selamat di dalam kehidupannya.
Meskipun pasti bahwa di kebiasaan orang Yahudi, orang Israel, merupakan satu aib jika mengandung di luar nikah, ya kan? Makanya tadi Yusuf ingin menceraikan karena dia tidak merasa bahwa dia yang berbuat, dia tidak mau menjadi aib, tetapi akhirnya dia mau taat karena dia tidak mengutamakan kedagingannya, dia tidak mengutamakan kemanusiaannya. Ini akan berkaitan dengan poin yang kedua. Tetapi yang pertama, mari tanamkan dalam diri Anda, tanamkan dalam kehidupan Anda ketaatan penuh. Ketaatan penuh. Taat, Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan dibolak-balik tetap taat. Kalau Anda dibolak-balik, apakah tetap taat? Nah, ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin di akhir tahun ini kita katakan, wah banyak sekali saya tidak taat. Dan pada waktu kita memulai sebuah tahun yang baru, kita mau taat kepada firman-Nya. Tetapi kembali lagi pada waktu kita mengakhiri tahun, kita katakan, wah banyak saya tidak taat. Nah, karena itu mari saya ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, bagaimana kita mau taat sepenuhnya. Jadikan ini agendamu. Jadikan ini sebuah komitmenmu di tahun yang baru ini 2022 nanti, untuk benar-benar taat kepada firman-Nya. Amin. Orang-orang yang mau taat kepada firman-Nya adalah orang-orang yang akan merasakan kebaikan Tuhan, orang-orang yang akan merasakan kasih karunia-Nya, orang-orang yang akan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan datang tepat waktu dalam kehidupannya. Orang-orang yang mau taat kepada firman Tuhan, orang-orang yang mau taat kepada Tuhan adalah orang-orang yang mau senantiasa menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Hidup Anda dan hidup saya sudah ditebus oleh darah-Nya. Yesus lahir ke dunia untuk Anda dan saya. Dia menebus dosa-dosamu. Dia mengangkat engkau, dan engkau adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Karena itu miliki ketaatan yang penuh, ketaatan yang total, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kalau kita berjalan dengan kemampuan kita sendiri, kalau kita berjalan dengan akal pikiran kita sendiri, kalau kita berjalan dengan kegagahan kita sendiri, sampai seberapa jauh Anda bisa berjalan? Sampai seberapa jauh Anda bisa melangkah? Tetapi ketika engkau taat, dan firman-Nya adalah firman yang engkau bersama-samaan saya melakukannya setiap hari, maka engkau akan berjalan jauh di dalam rencananya. Maka engkau akan berlari-lari kepada panggilan surgawi, menggenapi rencananya. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang-orang yang tidak taat adalah orang-orang yang terus ada dalam proses Tuhan, yang terus muter dan muter dan muter seperti orang Israel di padang gurun. Karena ketidaktaatan mereka harus berputar-putar di padang gurun untuk menuju tanah Kanaan. Bahkan banyak yang meninggal di padang gurun, generasi yang lama. Dan mereka yang masuk dalam tanah Kanaan, generasi yang baru. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika engkau sudah percaya kepada Kristus, jika engkau sudah puluhan tahun percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari nikmati sebuah kehidupan yang lebih lagi di dalam Dia, karena engkau adalah orang-orang yang taat sepenuhnya kepada Dia. Yang kedua adalah bagaimana pada waktu Yusuf taat dan mulai mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak bersetubuh dengannya, ya kan? Karena Maria sudah mengandung pada waktu itu, tidak ingin mencemarkan dari bayi yang ada dalam rahimnya yang dikandung oleh Roh Kudus. Maka yang kedua adalah Yusuf berani untuk mematikan kedagingannya. Yusuf berani untuk mengalahkan kedagingannya. Yusuf berani mengutamakan hal-hal yang rohani. Tergenapilah rencana Bapa di surga. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi dia tidak bersetubuh. Setelah dia taat,
Setelah Maria taat juga, maka mereka berdua bersama-sama berani untuk mengutamakan hal-hal kerajaan sorga. Mereka berani mengutamakan hal-hal kerohanian daripada kedagingannya sendiri, daripada kemanusiaannya sendiri, daripada keegoannya sendiri, keegoisan, egosentris. Mereka adalah orang-orang yang berani mematikan kedagingannya dan menampilkan atau memunculkan atau mengutamakan kerohaniannya di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Di momen Natal ini yang kita peringati setiap tahun, jadikan sebuah kembali momentum bahwa kita mau mematikan kedagingan kita. Kita mau mematikan kemanusiaan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau mematikan kedagingan itu, kemanusiaan itu, supaya apa? Muncul kerohanian, muncul hal-hal kerajaan Allah, muncul hal-hal yang kita mengutamakan perkara-perkara surgawi. Pak, bisa gak tengah-tengah? Pak, bisa nggak saya abu-abu? Kalau Anda memilih hal itu, maka Anda akan merasakan suatu kehidupan yang diombang-ambingkan setiap saat. Kenapa? Karena tidak ada pendirian A atau B, kanan atau kiri. Kalau kita sudah mau percaya kepada Kristus dan taat, maka ambil satu keputusan yang kedua untuk mematikan kedagingan kita. Hawa nafsu manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang harus kita bersama-sama berjuang untuk kita menang. Kapan? Setiap hari, setiap saat. Bukan hanya pada waktu momen Natal ini saja, tetapi setiap hari, setiap saat kita mau mematikan kedagingan itu. Kita mau membuat bahwa semuanya itu kita tekan, kita berjuang untuk kita tidak hidup secara hawa nafsu manusia, tetapi kita mengutamakan perkara-perkara surgawi. Kita mengutamakan hal-hal yang bersifat kerohanian. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah mau taat, tetapi kita tidak melanjutkan dalam satu kehidupan keputusan untuk mematikan kedagingan atau menghabiskan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya kita terbelenggu dalam dosa. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, matikanlah kedagingan, matikanlah hawa nafsu kita, untuk kita terus berjuang lebih lagi memunculkan manusia rohani kita. Perkara-perkara surgawi ada dalam kehidupan kita. Barang siapa, setiap orang yang mengutamakan akan perkara-perkara surgawi, maka dia akan menjadi orang-orang yang diutamakan oleh Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan tertuju dalam hidup Anda. Dan kalau Tuhan sudah memusatkan pandangannya kepada Anda, maka Anda akan menikmati anugerahnya, Anda akan menikmati berkat-berkatnya, Anda akan menikmati kasih setianya, Anda akan menikmati hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan Anda. Mari di akhir tahun ini, 2021 ini, dan kita akan mengawali tahun 2022, biarlah kita akan semakin hari semakin benar-benar mau berjuang untuk mematikan kedagingan kita. Untuk kita mau berjuang bersama-sama, ada di dalam satu kehidupan, mau meninggalkan kedagingan kita, sifat-sifat manusia yang lama, dan mulai kita beranjak kepada level yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda adalah orang-orang yang berani mulai hari ini dan sampai seterusnya, hari lepas hari kita jalani di tahun 2022, dan mungkin di tahun 2021 ini, di akhir tahun ini kita masih mengatakan seperti tadi yang saya katakan, mungkin ada hal-hal yang mulai jatuh lagi dan jatuh lagi, tetapi biarlah nanti di akhir tahun 2022 kita akan bersyukur bahwa kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam anugerah Tuhan.
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik engkau sebagai seorang suami, baik engkau sebagai seorang istri, baik engkau sebagai seorang laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak, ambil satu keputusan saat ini. Di momen Natal ini, di momen akhir tahun ini, di penghujung minggu yang terakhir di tahun 2021 ini, kita mau semakin mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Ayat yang sering kali saya kumandangkan, dan mungkin Bapak Ibu juga sering kali mendengar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan juga, bagaimana saya belajar untuk selalu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita kalau kita mau memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, kepada kebenarannya, kepada kerajaan Allah. Bukan berarti bahwa hidup kita harus menjadi hamba Tuhan, pendeta. Kalau dulu mungkin orang mengatakan harus selalu ada di gereja gitu ya. Kalau kita sekarang masih tidak ada di gereja, tetapi kita berdoa bersama untuk khususnya Gereja Sidang Jemaat Allah Kasih Karunia. Kita akan beribadah secara onsite nanti mulai tanggal 9 Januari di tempat yang baru, karena tempat yang lama masih belum bisa disewakan, maka kita mencari tempat yang baru. Dan puji Tuhan, bagaimana Tuhan menetapkan, bagaimana Tuhan mengatur, bagaimana Tuhan memimpin, sehingga akhirnya ada sebuah tempat yang untuk kita sama-sama boleh nanti beribadah bersama-sama secara onsite. Bagi Anda yang bisa datang, mari datang jam 10 pagi di gedung Yayasan Kasih Bersaudara di Jalan Raden Saleh di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Jam 10 pagi kita akan beribadah bersama-sama secara onsite di situ ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari biarlah jika kita mau mengutamakan kerajaan Allah, jika kita mau mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani, maka Tuhan pasti akan berpihak kepada kehidupan kita. Kalau Anda belum bisa beribadah onsite oleh karena mungkin keadaan-keadaan tertentu, sehingga Anda menjaga dengan keadaan-keadaan yang saat ini sedang melanda dunia ini, melanda bangsa ini dengan pandemi ini, ya udah Anda beribadah secara online. Tetapi jika Anda tidak ada hal-hal yang menghalangi Anda untuk beribadah secara onsite, mari datang dengan berdoa kepada Tuhan, dengan minta pertolongan Tuhan, dengan minta perlindungan Tuhan, untuk kita semua boleh beribadah dengan baik. Dan biarlah kuasa Tuhan terus akan memimpin dan menyertai sehingga lawatannya terus terjadi dalam gereja Tuhan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berjuang bersama-sama untuk hidup di dalam prinsip-prinsip atau nilai-nilai kerajaan Allah yang terutama dalam kehidupan kita. Baik Anda sebagai seorang karyawan, baik Anda sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, terapkan nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam hidup Anda. Jangan hanya sekedar kemauan pribadi, tetapi bagaimana kita mau taat dan kita mau mematikan kedagingan kita, dan kita mau menampilkan manusia rohani kita. Kita mau hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kita mau hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Biar itu yang akan menjadi darah daging, artinya menjadi rema. Firman ini menjadi rema untuk kita lakukan bersama-sama. Amin. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar engkau semakin bertumbuh dalam kerohanian, semakin dewasa dalam Kristus. Jangan sebagai anak-anak, jangan terus mau makanan-makanan yang bersifat susu, yang hanya mengenakan daging, tetapi kita tidak mau dikoyakkan kedagingan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk mengikuti kerajaan Allah, untuk mengikuti prinsip-prinsip kerajaan Allah. Perlu dimatikan kedagingannya dan ambil sebuah keputusan bahwa saya mau iring Tuhan lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi, dan lebih sungguh lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang mau senantiasa mengutamakan Tuhan, maka Tuhan pasti akan berperkara yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Dalam momentum Natal ini di tahun 2021 ini akan menjadi sebuah momentum yang dahsyat dalam hidup Anda. Meskipun
banyak hal yang sedang terjadi di dunia ini. Tetapi jika engkau adalah orang yang taat kepada firman-Nya, jika engkau adalah orang-orang yang mengutamakan Tuhan, mematikan kedagingan, hawa nafsu manusia, dan lebih mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah, maka kemuliaan Tuhan beserta dengan hidupmu. Maka kehendak Bapa semakin dinyatakan dalam hidup Anda. Maka tahun 2022 Anda akan jalani dengan anugerahnya, dengan rancangannya yang terbaik, dan Anda akan menjadi orang-orang yang terus menikmati kedahsyatan Tuhan di dalam hidup Anda. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi jangan lewatkan hari Natal ini. Tahun 2021 hanya sekedar perayaan, hanya sekedar mungkin ibadah secara online atau yang onsite juga, hanya sekedar mungkin Anda sudah dapatkan door prize kemarin di tanggal 12. Tetapi ambil sebuah makna, saya mau lebih taat lagi, saya mau lebih mematikan kedagingan saya, hawa nafsu saya, dan saya mau mengambil keputusan untuk hidup di dalam kemanusiaan rohani saya, mau hidup di dalam prinsip-prinsip nilai-nilai kerajaan Allah. Jika itu yang Anda putuskan saat ini, Anda akan melihat bagaimana Anda berbeda di tahun 2022, karena Anda berjalan di dalam rencananya, Anda berjalan dalam kehendak Tuhan. Nanti kita akan semakin masuk lebih dalam lagi di tahun 2022 untuk menikmati, memahami, mengerti akan God's plan for us, God's plan for me. Ya, karena setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua unik dan spesial. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari biarlah jika engkau saat ini datang bersama-sama dengan keluarga, mari berdoa bersama-sama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami boleh bersama-sama beribadah baik secara online ini ya Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat pujian penyembahan, kami bersyukur Tuhan buat isi hati-Mu boleh disampaikan. Biarlah kehidupan kami semakin taat kepada-Mu ya Bapa. Kami semakin hari semakin benar-benar hidup dalam kehidupan kami, memprioritaskan akan Engkau, memprioritaskan akan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan kedahsyatan, dan kehidupan kami adalah kehidupan yang akan senantiasa dipimpin di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kuat kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami, dan kami akan diberkati oleh karena kami hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati setiap kami semua yang sudah bersama-sama beribadah, yang sudah melayani saat ini juga Tuhan memberkati, mengurapi, dan kami percaya biarlah di tahun 2022 kami semakin masuk dalam rencana Tuhan. Segala rencana ke depan Tuhan untuk GSCA kasih karunia yang akan beribadah secara onsite di tanggal 9 Januari mulai nanti Tuhan, kami percaya Tuhan, kami bersyukur buat semua tempat yang sudah ada, kami bersyukur buat kesempatan yang ada, biarlah semuanya jadi oleh karena kehendak Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa Tuhan, biarlah kami semua dalam satu keadaan yang baik, yang sehat, sehingga kami yang hadir bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Mereka yang ada di online juga Tuhan akan melawat hidup mereka dalam kuat kuasa Tuhan. Berikan satu iman kepada kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun sesuai dengan hikmat Tuhan, untuk kami boleh melangkah bersama-sama dalam ibadah-ibadah secara onsite Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengurapi, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kami semua dipersiapkan dengan secara luar biasa di tahun 2022. Kami akan masuk dalam rencana Tuhan yang semakin dahsyat di tahun 2022 ini ya Bapa. Biar Tuhan terus akan berkarya buat GSCA kasih karunia. Saya percaya kuasa Tuhan mengalir, melawat, dan kami akan masuk dalam kegenapan demi kegenapan dalam rencana-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima berkat. Nah Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bila engkau senantiasa akan dilimpahkan dengan berkat-berkat, damai sejahtera, sukacita Natal, dan biarlah engkau senantiasa ada dalam kehidupan yang senantiasa taat dan
mengutamakan kerajaan Allah. Karena Yesus telah lahir ke dunia, Yesus telah lahir dalam hatimu, sambutlah dia, karena dia adalah Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan kita. Biarlah engkau akan senantiasa dilimpahkan dengan segala sesuatu yang terbaik di akhir tahun ini. Biar kuasa Tuhan terus akan menyertai menghadapi tahun yang baru. Tuhan terus akan berlimpah-limpah dengan anugerah dan kasih karunia-Nya, berlimpah-limpah di dalam kebaikannya, berlimpah-limpah dalam berkat-berkat-Nya. Kekuatan kesehatan yang baru senantiasa dicurahkan dalam kehidupanmu sekeluarga, dan berkat-berkat Tuhan terus akan melimpah dalam usaha pekerjaanmu, dilindungi, diberkati Tuhan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semuanya percaya, katakan amin. Sekali lagi selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2022. Percaya bahwa God's plan pasti terjadi dan tergenapi. Rencana Tuhan pasti indah buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.